Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama saya Romli Khamala Uzaimah, mahasiswa Universitas Terbuka. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman berasal dari dua kata, yaitu rukun yang berarti pilar atau tiang, dan iman yang berarti kepercayaan. Jadi, rukun iman dapat diartikan sebagai pilar keimanan yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim yang ada di dunia. Kemudian, rukun iman itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir atau yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Baiklah teman-teman, rekan-rekan siswa, siswi, saya akan mengupas satu persatu apa itu beriman kepada Allah dan yang lainnya. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama, kita kupas satu persatu. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa adanya Allah di dunia ini yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat artinya percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam semesta serta tugas tertentu lainnya. 10 malaikat Allah. Yang pertama ada malaikat Jibril yang bertugas sebagai pembawa wahyu. Yang kedua Mikail, pembawa rizki. Yang ketiga ada malaikat Israel, pencabut nyawa. Dan yang keempat ada malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kemudian yang kelima Mungkar, yang keenam Nakir, menanyai bagi mayit yang ada di dalam kubur. Yang ketujuh malaikat Rokib, pencatat amal baik. Kemudian yang 8 malaikat Atid, pencatat amal buruk. Yang kesembilan malaikat Malik, penjaga neraka. Dan yang ke-10 malaikat Ridwan, penjaga surga. Kemudian iman kepada kitab Allah, yaitu percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Bagi umatnya. Itu iman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4. Kitab suci Allah itu ada 4. Yang pertama itu kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diberikan kepada Daud, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir kitab Al-Qur'anul Karim diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita. Kemudian iman kepada Rasulullah. Apa sih itu iman kepada Rasulullah? Iman kepada Rasulullah berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. 25 nabi itu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zulkifli, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi 25 nabi yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Apa itu iman kepada hari kiamat? Adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran.
para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia, misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, dan tanah longsor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Itulah dua macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kemudian selanjutnya iman kepada qada dan qadar, yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang terjadi pada makhluknya, ya. Kemudian itulah tadi penyampaian kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melatih seorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, menghindarkan dari sifat sombong. Dan yang terakhir, dapat menenangkan jiwa. Itulah tadi hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kemudian terima kasih telah menonton sampai selesai video kami. Inilah kemampuan kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon maaf, ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol like dan juga lonceng. Terima kasih.